Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda dan teman-teman sekalian. Di video kali ini kita akan bahas mengenai hukum Newton ya. Dan ini lanjutan dari video sebelumnya mengenai gaya berat ya. Nah, oke. Kita bahas sedikit mengenai Newton. Siapa sih Newton ini sebenarnya? Ya, jadi Newton ini adalah ilmuwan fisika ya, dia ilmuwan fisika berkebangsaan Inggris. Dan dia mempelajari tentang gaya gravitasi. Ide Newton tentang gravitasi bumi muncul ketika dia sedang duduk di bawah pohon apel. Nah, pada saat itu Newton tertimpa buah apel. Lalu Newton berpikir, mengapa apel yang sudah masak selalu jatuh ke tanah dan tidak pernah sekalipun melayang di udara? Nah, pada saat itu, menurut Newton, apel yang jatuh menuju pusat bumi itu disebabkan oleh adanya gaya tarik bumi yang nilainya itu jauh lebih besar daripada gaya tarik apel ke bumi. Gaya tarik bumi yang sangat besar ini mampu mempengaruhi gerakan seluruh benda-benda yang ada di permukaan bumi. Nah, itulah menurut Newton ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas hukum pertama Newton ya. Ini kita sebut juga dengan hukum kelembaman. Ya, hukum kelembaman. Apa maksudnya hukum kelembaman? Untuk memudahkan kalian memahami hukum kelembaman ini, kalian dapat membayangkan ketika diri kalian ada di dalam mobil ya, posisinya kalian diam ya, duduk diam di dalam mobil, tapi mobil ini bergerak. Nah, tiba-tiba mobil mengerem mendadak, maka posisi kalian kan akan terhempas ke depan, tapi akan kembali lagi ke belakang gitu, kembali lagi ke posisi semula gitu. Nah, itulah yang disebut dengan hukum kelembaman. Jadi artinya kalian ingin terus mempertahankan posisi kalian semula ya. Jadi di hukum kelembaman ini berlaku persamaan sigma F sama dengan 0 ya. Artinya jika jumlah gaya yang bekerja pada benda ya sama dengan 0, maka benda ini akan ada dua kemungkinannya yang terjadi pada benda, yaitu yang pertama diam, kemudian yang kedua ber-GLB ya. Ini juga udah pernah ya kita bahas ya, GLB. Nah, artinya apa? Jika jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka benda yang jikanya awalnya dia diam, maka dia posisinya akan tetap diam ya, dia akan tetap mempertahankan posisinya. Itu maksudnya, posisinya akan tetap diam. Nah, tapi kalau dia bergerak lurus, maka dia akan bergerak lurus beraturan ya. Jadi posisinya ada dua. Kalau dia diam, maka dia akan tetap diam mempertahankan posisinya. Nah, kalau dia bergerak lurus, dia akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, ini juga sudah Umi jelaskan di video yang ini ya. Ada Umi sertakan linknya ya. Oke, selanjutnya untuk hukum kedua Newton ya. Hukum kedua Newton ini persamaannya, kita langsung aja ke persamaan ya, karena sebagian ini udah Umi jelaskan di video-video sebelumnya ya. Untuk hukum kedua Newton ini ada persamaan F sama dengan M dikali dengan A ya. Jadi titik ini kali ya. Apa artinya? Bahwa gaya ini ya, ini gaya F ini adalah gaya, maka di sini kita dapat buat bahwa gaya ini berbanding lurus dengan percepatan ya, dan gaya ini berbanding terbalik dengan massa. Artinya bagaimana? Artinya kalau bendanya makin cepat ya, bendanya makin cepat, maka gayanya juga makin besar ya. Sebaliknya, jika massanya semakin besar ya, jika massa benda makin besar, maka gayanya makin kecil. Kalau massanya makin kecil, maka gayanya makin besar. Itu artinya berbanding terbalik ya. Kalau dia di percepatannya makin besar, nilai percepatannya makin besar, maka gayanya juga makin besar ya. Ini bisa kita buat, kalau A-nya makin besar ya, maka gayanya juga makin
besar. Nah, itu untuk hukum kedua Newton. Selanjutnya, untuk hukum ketiga Newton. Ya, perhatikan untuk hukum ketiga Newton ini. Hukum ketiga Newton ini berbunyi ya, gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Artinya apa? Ya, artinya jika kita memberikan gaya pada satu benda, maka benda tersebut memberikan gaya yang sama kepada kita, tapi arahnya berlawanan. Maka dibuat di sini tandanya negatif, ya. Jadi gaya aksi itu sama dengan gaya reaksi, tetapi arahnya berlawanan. Maka ada tanda minusnya. Nah, bagaimana contohnya? Bisa kita lihat di gambar kita. Nah, kalian lihat ini. Nah, ketika kalian menumbuk ya, ketika menumbuk tembok ya, ini ketika menumbuk tembok nih. Jadi ketika tangan ini menumbuk tembok berarti kan ada gaya diberikan kemari ya. Nah, gaya yang ini maksudnya. Nah, artinya tangan memberikan gaya kepada tembok ya. Tembok juga memberikan gaya kepada tangan. Nah, yang ini dia. Seperti itu ya. Nah, ini jadi dia gaya aksi dan reaksinya. Nah, begitu juga untuk yang ini. Nah, ketika kalian menyundul bola, nah, ada gaya dari kepala kalian ini ke bola. Ini dia. Nah, dan bola juga memberikan gaya yang sama kepada kepala kalian, ya kan? Maka ini disebut dengan gaya aksi dan reaksi. Contoh berikutnya lagi, ya. Ketika kalian berenang dan berada di dalam kolam, kalian ingin berbalik arah ya. Kita akan berbalik arah dengan menendang tembok kolam renang. Nah, maka ada gaya yang diberikan dari kaki kalian ini ke tembok. Nah, sebaliknya begitu juga. Tembok memberikan gaya yang sama ke kaki kalian. Maka inilah yang disebut dengan gaya aksi dan reaksinya. Bahkan ketika kalian memencet hidung, maka ada gaya yang diberikan oleh tangan ke hidung. Nah, ternyata hidung ini juga memberikan gaya yang sama ke tangan. Jadi ini disebut dengan gaya aksi dan reaksi. Ya. Jadi nah, sekarang coba kita lihat beberapa peristiwa yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan hukum Newton ya. Nah, untuk yang pertama, peristiwanya adalah dua ekor kijang yang saling beradu kekuatan, terpental, saling mendorong satu sama lainnya, ya. Jadi, nah ini juga sama seperti kalian yang bertabrakan ya dengan teman kalian, maka ini akan jadi merupakan hukum Newton yang ketiga. Kenapa? Karena terpentalnya kedua ekor kijang ini dikarenakan gaya aksi reaksi dari masing-masing kijang yang saling beradu. Jadi ini misalnya kijangnya ya, kijang dari sebelah kiri, kemudian yang satunya lagi ini kijang satu, misalnya ini kijang dua. Nah, beradu keduanya, maka keduanya akan terpental. Nah, ini karena ketika kijang satu menabrak kijang dua, maka kijang dua ini memberikan gaya yang sama kepada kijang satu ya. Nah, begitu juga dari kijang 2 ini memberikan gaya kepada kijang 1, maka kijang 1 memberikan gaya kepada kijang 2. Jadi ini saling memberikan gaya reaksi ya. Kemudian untuk yang kedua, dua ekor badak jantan bermasa sama melakukan adu kekuatan untuk memperebutkan daerah kekuasaan. Keduanya saling mendorong dengan gaya yang sama ya, ingat dengan gaya yang sama sehingga tidak ada satupun badak yang bergeser. Ingat, tidak ada satupun yang bergeser dari posisinya semula, ya kan? Jadi berarti tidak terjadi perpindahan. Maka ini termasuk hukum Newton yang pertama, ya. Kedua gaya yang sama dan berlawanan arah mengakibatkan resultan gaya bernilai 0. Tadi ingat ya, jika F-nya sama dengan 0 ya, maka benda yang diam dia akan tetap diam, benda yang bergerak dia akan bergerak lurus beraturan. Ingat itu ya.
Kemudian yang ketiga, seekor anak badak bermain-main dengan induknya. Anak badak tersebut terpental. Iya, terpental ke belakang karena mencoba mendorong induknya dengan kuat, ya. Ini termasuk hukum Newton yang ketiga, ya. Kenapa? Karena anak badak terlempar ke belakang akibat gaya reaksi dari induknya, ya. Jadi gaya reaksi dari gaya aksi saat mendorong induknya. Walaupun sebenarnya induknya nggak membalas dia gitu ya, tapi karena induknya itu lebih besar ya gitu daripada dia gitu, maka ada gaya reaksi sendiri dari tubuh induknya. Nah, kemudian yang keempat, seekor banteng jantan mendorong anak kijang dengan kekuatan penuh sehingga dia terpental jauh. Ya, bisa kalian bayangin ya, kalau banteng itu kan sebesar apa, kijang tuh sebesar apa gitu ya. Maka ini berlaku tadi persamaannya F sama dengan M dikali A. Nah, di sini kan kijang ya, yang didorong itu kijang. Kijang itu kan masanya lebih kecil ya. Massa kijang itu lebih kecil daripada massa banteng. Maka berarti di sini masanya kan lebih kecil. Kalau masanya lebih kecil, maka gayanya lebih besar. Itu tadi ya, ingat ya, kalau masanya makin kecil, maka kalau masanya makin kecil, maka gaya yang bekerja pada benda itu makin besar. Nah, jadi ini kan massa kijang itu lebih kecil ya. Nah, sehingga di sini dengan gaya yang kuat, banteng jantan mampu menggerakkan anak kijang dengan percepatan tertentu ya. Jadi karena dia sudah bergerak, maka ada percepatan dari si kijang tersebut gitu ya. Nah, itu mengenai pembahasan hukum Newton ya. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Ya, kalian putar lagi videonya, dimana ini hanya penjelasan dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada perhitungan ya. Karena agar kalian pahami hukum Newton ini di mana sih sebenarnya kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana sih dia sebenarnya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, semoga bermanfaat dan dapat kalian pahami. Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.